Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Sidki Al-Firdausi dengan NIM 19 2121 078 akan menjelaskan bab tentang pengertian tentang sholat. Sholat sendiri adalah rukun Islam yang kedua setelah dari syahadat. Telah disyariatkan sebagian sesempurnanya dan sebaik-baiknya ibadah dalam agama Islam. Sholat ini mencakup berbagai hal atau berbagai macam hal ibadah, misalnya zikir kepada Allah, sujud kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berdoa kepada Allah. Sholat merupakan pokok semua macam ibadah badaniyah, yaitu yang kebanyakan kita dilakukan dengan anggota tubuh. Terdapat sejumlah hadis berkenan dengan keutamaan dan wajibnya sholat bagi perorangan. Hukum fardunya sebagian sangat dikenal di dalam agama Islam. Barang siapa yang mengingkari sholat, ia telah murtad dari agama Islam. Ia dituntut untuk bertobat. Jika tidak bertobat, ia harus dihukum mati menurut ijma' kaum muslimin. Sholat secara etimologis adalah berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Arti sholat secara terminologis adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dinamakan demikian karena mengandung doa. Orang yang melakukan sholat tidak lepas dari doa ibadah dan permintaan. Itulah sebabnya dinamakan sholat. Kemudian dasar hukum sholat berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa setiap muslim yang mukallaf wajib melaksanakan sholat. Tentunya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitum sholataka fa'udkurullaha qiyaman wa Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum wa idza atma'nantum faqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri dan di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, Hafidhu bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholati
wassolatil wusta wa qu'udu lillahi qanitin. Yang artinya periharalah semua salatmu dan salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian syarat-syarat salat. Syarat secara etimologi adalah tanda. Salat memiliki syarat-syarat yang tidak akan menjadi sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Seseorang yang melakukan salat tanpa memenuhi syarat-syarat salatnya, maka salatnya tidak diterima. Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka salatnya tidak sah. Syarat-syarat wajibnya salat, yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah berakal, kemudian yang ketiga adalah baligh, yang keempat adalah bersih dari darah haid dan darah nifas. Kembali kepada syarat yang pertama, muslim. Jadi salat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena didahulukannya dua kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah salat, berdasarkan dalil-dalil berikut. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya Abdullah putra Umar bin Khattab berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka bersyahadat pada tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan harta dariku, selain dikarenakan hak Islam, sedangkan hisab mereka terserah kepada Allah." Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian syarat yang kedua adalah berakal. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada orang gila, karena dalam sabda Rasulullah yang artinya pena diangkat dari 3 orang, dan orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dan dari orang gila hingga ia berakal. Kemudian syarat yang ketiga adalah baligh. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga ia baligh. Kemudian syarat yang keempat adalah bersih dari haid dan darah nifas. Jadi sholat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas, hingga keduanya bersih dari kedua darah tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Syukron.